Nah itu ya terlihat ya, induknya keluar. Ini pemandangan yang sungguh indah. Matahari terbenam, sepasang elang, 2 ekor anak elang bondol yang baru menetas, dan 1 telur yang bakalan menetas beberapa hari kemudian lagi. Luar biasa. Oke, ini jadi kita udah sampai di lokasinya sarang elang bondol yang menurut teman saya tuh kemarin terpantau oleh dia udah menetas 2 biji. Total itu ada 3 biji telur elang bondol yang menetas tuh udah 2. 3 hari yang lalu dia pantau itu udah 2 yang menetas. Nah sekarang kita hari ini mau coba bersama teman saya, nanti mau panjat, kita mau ngelihat apakah telur ketiga udah menetas juga. Nah, jadi tujuan kita di sini nggak untuk ngambil anakannya yang udah menetas itu, kita cuma mau pantau aja. Kita mau lihat sarang elang bondol itu seperti apa sih. Jadi kita mau lebih dekat dulu. Ini harus nyebrang sungai. Oke. Ini menurut teman saya nih, sepenglihatannya dia di sini, di sarangnya itu masih ada induknya gitu. Nah itu ya terlihat ya, induknya keluar. Mungkin karena melihat kita datang, jadi induknya keluar. Nah, jadi biasanya kalau teman saya kesini tuh induknya emang keluar biasanya ada 2 ya. Tapi ini ada 1 hari ini. Itu induknya nggak jauh-jauh biasanya. Kalau ada orang sekitar sini, induknya akan terbang meninggalkan sarang ke tempat yang agak jauh dari manusia gitu ya. Ini kelihatan ya induknya ya. Boleh saya zoom ya. Nah, ini induknya. Oh ini ada 2 nih. Itu yang satunya tuh. Jadi ada sepasang di sini yang sedang terbang menjaga sarangnya. Oke. Mungkin ini yang betina nih, karena ini kelihatannya lebih besar. Ini lebih besar nih. Kalau kita lihat langsung dari sini ini lebih besar. Kayaknya ini yang betina. Iya, boleh saya zoom lagi ya. Ini mohon maaf kita belum pakai stabilizer nih. Cuman pegang tangan aja jadi kameranya agak shake. Nah, itu sarangnya ada di dalam sini nih. Ini yang jantannya nih mungkin nih, kemungkinan nih. Nah jadi ada 2 dia. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Nah ada 2 ya. Itu induknya itu 1 pasang. Ini yang betina nih terus mengawasi kita kayaknya. Dia muter-muter soaringnya jadi sekitar sarangnya. Nah, indah sekali ya. Ini jujur ini untuk lihat sarang elang bondol langsung di tempat ini nih baru pertama kali nih. Informasinya dari teman saya, ini tahun kemarin itu nggak ada gitu ya, kosong. Nah, cuman tahun ini tuh ada penghuninya sarangnya ini. Jadi dia informasi ke kita gitu ya, bahwa tahun ini nih ada penghuninya nih. Nah, dan dia udah pantau lebih dulu. Terpantau ada 3 butir telur. Itu ya betinanya ya. Perkiraan. Jadi ada 3 butir telur, 2 udah menetas beberapa hari kemarin, 3 atau 4 hari infonya. Nah yang 1 telur yang terakhir itu belum menetas. Kita mau ngecek nanti ke sana. Mudah-mudahan nggak mengganggu elangnya ya. Tapi sebenarnya mengganggu ya. Cuma kita mau kasih lihat ke teman-teman sarang elang bondol itu seperti apa, kehidupan mereka di alam itu seperti apa gitu, perkembangbiakannya. Oke, indah sekali ya. Kita nikmatin dulu deh pemandangan elang soaring menjaga sarangnya gitu ya. Jadi mereka itu terbangnya di situ-situ aja, muter.
nanti terbawa arus angin sedikit agak menjauh, tapi kan nanti balik lagi ke daerah sarangnya ini. Tuh. Jantannya cenderung lebih tinggi terbangnya. Yang betina ini mendekat ke sarang, nggak terlalu jauh radius soaringnya dari sarangnya. Tadi kita buru-buru ke sini menyempatkan momen ini loh, kita mencari momen dia keluar dari sarang ini. Ini elang bondol betina perkiraan, dengan size-nya yang lebih besar, menjaga sarangnya yang ada di sini nih. Nih. Oke. Ini areanya ya. Jadi di pohonnya, ini sebenarnya pohonnya nggak terlalu tinggi untuk ukuran sarang elang. Ini ukuran, biasanya pohon seperti ini tuh alap-alap tikus yang menghuninya. Elang bondol biasanya yang lebih tinggi lagi pohonnya. Ini sarangnya mungkin 10 meteran. 10 meteran mungkin ya. Lebih mungkin, 10 meteran lebih aja. 10 meter itu untuk sarang elang cukup rendah ya. Betinanya sama jantannya udah menjauh. Radius soaringnya udah jauh banget nih. Nah tuh ya, di ujung nih. Ini saya zoom. Nah ini. Udah jauh kan ya. Jadi nanti kalau dia udah menjauh, lumayan jauh, baru nanti kita coba dekatin sarangnya yang di sini. Begitu. Biasanya dia menjauh, memantau ya, tapi dari jauh ya, nggak yang meninggalkan gitu. Karena sudah beberapa kali teman saya coba panjat pohonnya ini dan terpantau elangnya itu berada di sekitaran sini, sekitaran sana maksudnya, memantau. Nanti kalau udah nggak ada orang lagi di sekitar sini, dia balik lagi ke sana. Oke teman-teman, jadi nih kita udah mau semakin dekat sama sarangnya sebelah sana, tapi harus lepas sepatu dulu karena ini daerah persawahan, jadi tanahnya agak lembek, banyak lumpur-lumpurnya juga. Tapi bukan lumpur lapindo. Oke, jadi nanti teman saya yang pegang kamera ini stay di bawah aja sambil dia ngambil gambar. Siapa tahu nanti ada elangnya balik, atau nanti ada insiden kami terjatuh jadi ambil gambarnya. Ya nanti saya pakai kamera ya satu lagi di kepala buat sambil manjat ya, karena nggak mungkin pegang alat sambil manjat karena dahannya agak kecil, jadi harus ekstra hati-hati nih. Oke, kita ikutin saya. Ini dia, kalau di sini statusnya ya camatnya lagi. Ini udah nggak terlihat lagi elang bondolnya, yang satu pasang tadi udah nggak terlihat lagi. Mungkin karena dia dari jauh udah mantau kita, oh ada orang ngedekatin sarang kita gitu ya, jadi dia nggak balik ke sini dulu. Tapi yang sebelumnya kalau udah nggak ada orang di sini, dia bakalan balik ke sarangnya lagi, karena sudah dipastikan kemarin sudah ada anakan yang baru menetas dan telur yang baru menetas gitu. Jadi ini medannya nih. Nah teman-teman mau lihat sarang bondol di daerah ini di kawasan yang seperti apa gitu. Ini pohonnya, ini jenis pohon galam, kalau warga di sini bilangnya pohon galam. Nah ini buat kayu bakar, buat bangun rumah juga bisa. Ini pohon ini, pohonnya nggak terlalu besar ya. Oke lanjut. Oke. Nah oke teman-teman, menurut teman saya nih ya yang udah lihai dalam memanjat, jadi menurut dia nih kalau mau panjat pohon yang sebelah sini, yang ini ya, yang ini atau yang ini nih, atau yang ini, pohon yang ada sarangnya itu yang ini, bener kan ya, yang ini ya? Ya. Pohon yang ada sarangnya itu yang ini,
Jadi kalau mau dipanjat katanya yang aman yang sebelah sini atau yang sebelah sini. Jadi nanti teman saya mau panjat yang ini, saya panjat yang ini mungkin ya. Tapi kayaknya saya panjat yang ini aja deh. Karena ini terlalu apa ya, terlalu polos ini. Ini untuk skill pemanjat yang udah pro ini, yang udah profesional manjat nih. Kalau yang ini kan masih banyak cabangnya. Jadi misalkan berpijak tuh nggak terlalu sulit. Tapi nanti kita lihat dia dulu, teman saya manjat dulu, kita lihat dia mencontohkan seperti apa ya. Oke teman-teman, ikuti terus. Setelah ini nanti kameranya dari sini ya. Ini teman saya mencontohkan cara memanjat, tapi ini jangan ditiru ya, maksudnya dari apa ya, ini untuk skill yang pro nih. Bercanda ya. Jadi kalau teman-teman mau manjat, kalau mau terpaksa manjat juga pakai alat pengaman gitu. Kalau dia kan udah terbiasa ya. Tuh, bentar banget udah sampai atas tuh. Aslinya. Jadi dia manjat pohon yang satunya. Yang di tengah itu, nah itu dia manjat pohon yang ada sarangnya tuh udah. Karena harus nyebelah. Dia harus cross ke sebelah. Karena yang ini dahannya udah apa ya, udah nggak memungkinkan untuk dipijak gitu. Jadi dia ke sana. Coba kamera deketin dari bawah. Kayaknya enak nih, Bro. Oke, teman saya udah di atas, dia nungguin. Saya nyiapin kamera dulu, biar nanti teman-teman visualnya juga enak ngeliat sarangnya, ngeliat isi sarangnya gitu ya. Tadi beberapa kali ada elangnya yang datang, sepertinya itu pejantan dari posturnya yang agak kecil. Oke, itu teman saya ya, udah duluan, jadi giliran saya ini naik. Sinilah. Bernapas sih. Jadi teman-teman, buat naik separuh pohon yang di depan ini nggak mudah, karena yang bawahnya ini nggak ada pijakan sama sekali. Jadi licin. Tapi ini orang yang di depan saya ini luar biasa. Dia dengan santainya naik. Saya harus apa ya? Harus dibantu sama kameramen di bawah juga. Harus jadi pijakan saya di bawah tadi. Sebentar. Ada nggak? Mencari ingkutan. Lepas ya. Matahari di depan sana terlihat indah. Ya. Oke. Jadi ini posisi udah separuh dari posisi sarang yang ada di atas. Di atas itu ya. Jadi ini kita panjat berdua di satu pohon yang sama. Ini bukan kita mesra-mesraan di atas pohon. Ini memang karena ini jalan satu-satunya yang paling mudah untuk saya yang kategori pemula dalam hal panjat-memanjat ini. Oke, saya ambil napas dulu, karena tadi kita memanjat ke sini dengan full ilmu meringankan tubuh, jadi tenaga ada agak ngos-ngosan. Itu ya, di atas itu ya. Itu tuh. Kita coba ke atas lagi, lebih dekat lagi, sampai kita bisa lihat penampakan anakan elang yang ada di atas sana.
Jadi ini saya manjat sambil dipandu teman saya juga. Dahan-dahan mana yang harus dipanjat. Ini ya, sisi di atasnya udah dekat. Kelihatan back. Nih ya teman-teman ya, kelihatan back. Ini nah ini ya itu teman-teman, sekitar 3 meter lagi dari posisi tangan saya ini itu sarangnya tuh. Oke, saya ambil napas dulu, nanti saya coba naik mendekat. Ini sarangnya udah di depan mata ya teman-teman. Saya mau coba ambil visualnya, bukan ngambil anakannya. Tantangannya bukan seberapa tinggi pohonnya, tapi ini tantangannya batang pohonnya yang kecil ya. Assalamualaikum. Oke, ini kelihatan ya teman-teman. Halo teman-teman. Jadi ini 2 ekor anakan elang bondol yang baru menetas. Perkiraan umurnya ini udah 1 mingguan mungkin. Tapi yang kecil ini kayaknya ini baru 3 atau 4 hari nih. Ya. Ini luar biasa. Saya nggak mau pegang pakai tangan ya. Takutnya nanti merubah aromanya. Ini pakai ini aja ya, pakai ranting. Ini udah mulai retak nih telurnya. Ini telurnya udah mulai retak. Kemungkinan nanti malam atau besok pagi ini udah keluar netas. Oke. Di sini aromanya luar biasa. Luar biasa bau maksudnya ya. Bukan dari bau anakannya. Tapi ini bau tikus. Ini membuktikan kalau elang bondol tuh memakan tikus. Ada bangkai tikus 2 ekor atau lebih. Juga ada bangkai unggas. Ini ada kaki unggas ya. Jadi dia memakan burung atau ayam. Terus ada tikus, bangkai tikus sawah. Bukan tikus yang ada di rumah-rumah. Jadi ini nih telurnya. Telurnya ini udah kotor banget. Juga udah retak di atasnya. Udah retak di atasnya. Ini udah kemungkinan akan muncul dari sini nanti. Dari retak telur pertama ini. Telurnya itu segede telur ayam kampung deh. Lebih besar dikit. Ini penampakan sarangnya penuh dengan ranting. Tapi di tengah sini bukan ranting ya. Ini kayak semacam tanah atau apa gitu ya yang padat. Jadi di tengah itu dia nggak ranting. Tengah itu kayak padat gitu ya. Kelilingnya baru ranting. Ya. Jadi di tengahnya ini nih padat nih. Bukan ranting. Ini bangkai tikus. Udah separuh dimakan. Ini yang bangkai unggas. Ada kaki unggas di sini. Entah ini ayam atau kayaknya burung deh. Kayaknya kaki burung. Ini tikus. Nah, jadi di penampakan di bawah ini, di depan kamera ini ada mangsanya, prey-nya, ada bird of prey-nya, juga ada egg of bird of prey. Jadi ada telur burung pemangsa juga yang mau menetas dalam beberapa hari. Mungkin
besok atau lusa nih menetasnya. Oke, matahari udah mau terbenam. Saya takutnya nanti induknya malah kesusahan untuk balik ke sarang karena pencahayaan mulai redup. Jadi udah saya akhiri dulu video kita kali ini. Luar biasa, itu induknya ya. Kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan? Oh, nggak kelihatan ya. Itu ya induknya ya. Induknya terbang soaring aja. Dia nggak menjauh, mengawasi kita dari udara. Nah jadi setelah ini saya mau turun dulu karena juga matahari udah mulai terbenam. Saya takutnya induknya nanti malah kesusahan untuk balik ke sarang karena pencahayaannya kurang. Oke, dadah. Dadah bayi-bayi elang bondol. Titip salam sama yang ketiga ya. Nanti kalau dia udah netas, kabar-kabar ke saya ya. Di channelnya Abraham Mini Koko. Kita turun dulu ke bawah. Sampai jumpa. Sampai jumpa di tahun berikutnya ya. Mungkin tahun berikutnya mereka udah terbang bebas di kawasan ini. Dadah. Oke, kita turun dulu. Salam buat yang belum netas ya. Dadah. Oke, saya mau turun dulu. Matahari mulai terbenam. Abraham Mini Koko berpamitan. Jadi dari tadi teman saya yang pandu. Saya harus pijak yang mana, pijak yang mana. Kamu kameramen gak usah naik ya. Bobot kamu lebih dari saya. Kamu gak usah naik. Ini saya sampai ingusan ya. Teman-teman, matahari mulai terbenam ya. Kelihatan ya. Kita lihat habis berpamitan dulu nih. Bungul. Jadi ini kita pulang menjauh dari area sarang tadi. Dia mengiring kita ya, dia mengiring kita. Jadi di kita menjauh, dia mendekat ke area sarangnya. Oh, langsung mendekat nih. Langsung mendekat ya. Tuh. Ini pemandangan yang sungguh indah. Matahari terbenam, sepasang elang, 2 ekor anak elang bondol yang baru menetas, dan 1 telur yang bakalan menetas beberapa hari kemudian lagi. Luar biasa. Oke. Ini adalah salah satu pengalaman saya memvideokan elang yang paling berkesan. Karena dengan mata kepala sendiri bisa lihat elang hidup bebas di alam liar bagaimana, terbangnya bagaimana, berkembang biaknya juga seperti apa, tadi jelas kelihatan gitu. Kita pulang, ini udah cemeng-camping, habis naik pohon. Kulit pohonnya tadi nempel di sebadan begini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Kalau kita nggak ada halangan, di video selanjutnya kita bakalan ke sarang elang brontok. Jadi kita bakalan manjat lagi sarang elang brontok di daerah yang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Abraham Mini Koko, luar biasa.